warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tena Nusantara. Kali ini kita akan mengangkat salah satu tempat sejarah yang ada di daerah Banten ya. Tapi kita sebelum lanjut ke sana, kita akan minta petunjuk dulu dari salah satu pengurus atau orang tua yang lebih tahu tentang masalah keraton ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan apa siapa? Pak Mul. Pak Mul ya Pak Mul. Tolong diceritakan kaitan sejarah keraton ini agar supaya tadi kelak anak cucu kita atau masyarakat halayak luas tahu tentang asal usul sejarahnya seperti apa. Silakan Pak Mul. Baik. Jadi sekarang kita berada di sebuah situs peninggalan Kesultanan Banten yang bernama Keraton Kaibon. Keraton ini terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Pasungatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Luasnya kurang lebih 2 hektar. Dikelilingi oleh kanal atau sungai buatan sebagai media transportasi air dan perkebunan. Nah, sekarang kenapa dinamakan Kaibon? Kaibon ini berasal dari kata Kaibuan. Keibuan. Jadi keraton ini memang dibangun yang khusus dipersembahkan untuk kediaman Ibu Sultan Banten yang bernama Ratu Asia. Ratu Asia. Itulah sahabat. Jadi keraton ini dipersembahkan untuk Ratu ya, Ratu Banten Ibu Kasia. Asia ya. Ratu Asia ini permaisuri daripada Sultan ke-16 di Banten yang bernama Sultan Muhyiddin Zainul Solihin, dan beliau juga mempunyai putra yaitu Sultan terakhir di Banten yang bernama Sultan Muhammad Syafiuddin. Nah, Syafiuddin ini kan salah satu sultan yang tidak sempat menikmati kemegahannya Surosoan. Karena pada masa beliau menjadi Sultan Banten 1809, 1808 keraton pusat pemerintahan Banten yaitu Surosoan sudah diserang oleh Belanda. Yang sudah terjadi peperangan. Sudah yang dipimpin oleh Herman William Denders. Dan ketika beliau ini sebetulnya pada saat didaulat sebagai Sultan Banten 1809 sampai 1813 ya, karena masa transisi. Sebetulnya ini masa transisi sebelum dihapus Sultanan Banten oleh Inggris ya. Yang pertama itu. Kemudian ini baru berusia 5 tahun. Jadi hanya formalitas saja sebetulnya Syafiuddin ini. Karena yang mengendalikan pemerintahan ini ibundanya, yaitu Ratu Asia tadi. Oh, itulah sahabat tutur sejarah yang mungkin tadi silsilah asal usul keraton ini. Mungkin Bapak inilah yang lebih tahu. Nah, seperti inilah keratonnya. Keratonnya seperti ini, sangat kokoh. Ini kira-kira usia berapa ratus tahun, Pak ya? Kurang lebih beratusan lah. Jadi kenapa ya sekarang ini kok tinggal onggokan seperti bangunan tua yang memang tidak beratap dan sebagainya. Jadi karena setelah Kesultanan Banten dihapus 1813 oleh Inggris, kemudian dibagi-bagi menjadi 4 wilayah kabupaten dulu itu oleh Belanda itu tahun 1816. 4 wilayah kabupaten, Pak. Bisa diterangkan salah satunya, Pak? Ya, 4 itu dulu ada disebut Banten Lor, Banten Tengah, Kidul, Kulon. Kemudian ada Serang, Lor ini, ada Banten Tengah ini Pandeglang, ada Banten Tengah ini Pandeglang, Banten Selatan ini Banten Kidul lah istilahnya itu dulu itu Lebak, ada Caringin, Banten Kulon. Banten Kulon itu Caringin, Pak ya. Dan untuk pemerintahan Banten Lor atau Serang ini masih di Kaibon. Di Kaibon masih nyatu di sini, Pak ya. Masih di sini karena memang masih utuh bangunan ketika itu. Jadi diperintah oleh bupati atau adipati yang bernama Arya Adi Santika. Arya Adi Santika yang memerintah mulai 1816 sampai dengan 1828. Nah, karena berikutnya bupati berikutnya itu Agus Zakaria dan sudah tidak dikeratonin lagi. Sudah pindah, Pak? Sudah pindah ke Kota Serang. Kota Serang sekarang. Ya, kantor bupati yang sekarang itu, Bupati Serang itu. Karena Belanda sudah membuat pemerintahan baru. Mulai perpindahan kota dari pantai ke daerah Kota Serang yang sekarang. Makanya namanya Serang. Karena pada saat itu Serang itu sebetulnya sawah. Jadi dalam bahasa Sunda bisa ada jadi nama Serang apa Serang apa gimana itu? Serang itu sawah. Kalau bahasa Sunda lemes itu orang Priangan, orang Jawa Barat itu, kalau orang Cianjur yang bahasa Sundanya lemes, Serang itu sawah. Jadi badai Serang itu badai sawah. Oh, jadi itulah sahabat, kita baru tahu sekarang bahwa nama Serang itu ternyata diambil dari bahasa Sunda lemes yang artinya sawah. Seperti itu.
Pak, mohon izin kami akan lihat-lihat ke dalam sambil ambil gambar agar supaya tadi apa konten ini bisa bermanfaat untuk khalayak luas. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Ya, silakan Pak. Jadi kenapa sekarang tadi saya menjelaskan juga bahwa keraton ini kok tinggal runtuhan. Jadi pada tahun 1832 keraton ini dibongkar oleh Belanda. Tahun 1832. 1832. Kemudian material bangunan keraton ini dibawa ke Serang, kota yang baru bentuk oleh Belanda itu untuk membangun pusat pemerintahan Belanda yang ada di Serang. Jadi dipindahkan materialnya dipakai membangun lagi di sana. Dibongkar dibawa ke sana. Itulah sahabat sejarahnya seperti ini. Bisa dilanjutkan seperti apa lagi Pak? Oke, Pak, kita ke sana aja. Oh iya. Langsung aja. Jadi ada pintu gerbang yang berbentuk bentar. Gentar. Iya. Ini mungkin sahabat apa belum banyak yang tidak tahu apa ini namanya, dibuat pada tahun berapa, runtuh juga pada tahun berapa. Tapi lewat konten ini mudah-mudahan sahabat Tenan Nusantara bisa ada manfaatnya untuk tadi Jelaskan di ending sebetulnya di akhir masa transisi. Karena dari 21 Sultan Banten berarti saya cuma menceritakan satu sultan ini sebetulnya. 21 Sultan Banten. Hanya satu sultan yang dieksplor di Kaibon ini karena memang beliau yang di sini satu orang ya. Ini untuk biasa. Pak, ini mohon maaf, mungkin yang Bapak hafal, yang Bapak ingat, bisa disebutkan nama-nama Sultan Banten satu-satunya Pak? Yang Bapak hafal aja? Iya, jadi yang pertama yang mendirikan Kesultanan Banten itu adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Atau Syarif Hidayatullah dari Cirebon, Ya. dan menikah dengan putri Banten yang bernama Kawung Anten. Kawung Kawung Anten. Anten ini kemudian mempunyai dua keturunan dari pernikahan ini. Yang pertama itu Ratu Binahon, yang kedua itu Pangeran Hasanuddin. Nah, Hasanuddin ini yang kemudian menjadi Maulana Hasanuddin yang menjadi Raja Banten pertama. Kapan dimulainya ini kerajaan atau kesultanan ini? Yaitu pada tanggal 8 Oktober 1526. 8 Oktober 1526 atau bertepatan dengan 1 Muharram 933 Hijriah. Oke. Nah, ini pertanggalan ini yang sekarang dijadikan sebagai ikon hari jadi Kabupaten. Nah, ini gerbang bentar terdapat 5 buah ini melambangkan rukun Islam ya. Melambangkan rukun Islam, mengadopsi konsep Jawa Bali 45. Iya, 5. Ternyata sahabat ini ada 5 pintu. Kita tidak tahu artinya, tapi dengan diterangkan oleh salah satu narasumber yang mungkin paham tentang kronologis atau sejarah Banten, ternyata ini melambangkan rukun Islam. Nah, itulah sahabat. Nah, Pak, bisa kita ke sana Ini jalan. gerbang utama. Jadi yang membedakan keraton Kaibon dengan keraton lainnya ini posisi Sitinggil. Sitinggil itu apa? Sitinggil itu semacam bangunan yang ditinggikan atau tempat singgasana sultan atau raja ya. Dari sini begitu gerbang utama, jadi kita yang ketemukan ini masjid. Oh, ini bentuk Ini masjid. Masjid ini ditandai dengan kehadiran mihrab atau tempat imam. Nanti kita ke sana lihat, dan ini di tengah persis terdapat 2 pintu gerbang yang bernama Paduraksa. Lebih dekat Pak, yang bernama Pak Paduraksa. Paduraksa. Kalau ini gerbang bentar yang 5 ini. Yang ini bentar, yang ini bersifat profan atau keseharian, sementara Paduraksa ini bersifat sakral. Pintu sakral lah katakan. Ada 2 pintu. Jadi ketika kita mau menuju ke Kedaton atau tempat kediaman Ratu Asia, jadi kita nggak boleh langsung melewati pintu yang kedua. Jadi harus transit dulu di ruang namanya Sri Manganti. Sri Manganti. Berarti menunggu. Nah, Sri ini raja atau ratu, Manganti ini tempat untuk menanti. Iya, menunggu bahasa atau kitanya, ratu, iya. ya, seperti itu. Atau Sri Manganti. Nah, nanti baru setelah ini kita ada temukan indikasi adalah tempat Sitinggil atau Siti Hinggil. Kalau Siti Hinggil itu artinya Pak? Bangunan atau tanah yang ditinggikan. Jadi untuk posisi duduk raja atau sultan. Oke Pak, bisa masuk ke sini kali Pak? Sekarang masjid. Agar supaya tadi Pak, apa informasi ini, jadi jangan sampai masyarakat itu salah asumsi dengan dijelaskan oleh Bapak yang tahu silsilah, tahu sejarah. Mudah-mudahan masyarakat itu paham dengan sejarah-sejarah terjadinya atau kronologi tentang tempat ini. Batu Bata dan Karang ini ternyata ini dalam Babat Banten buku ke-22 ini disebutkan bahwa itu dalam buku itu disebutkan gawe kuta, baluarti, bata, kalawan kawis. Itu bahasa Jawa Cirebon yang artinya membuat kota dan perbentengan dari material batu bata dan karang. Kenapa sih harus ini?
Kalau campuran adukannya menggunakan gamping, Pak. Gamping itu apa? Gamping itu semacam batu karang yang dihancurkan sebagai pengganti semen. Dulu sebelum ada semen ya. Tetapi keras Pak, bisa mengikat ya. Ya ini bisa melekat ini. Nah, terus karang ini bukan sekedar ornamen sebetulnya. Jadi ini dikaitkan dengan situasi pantai ya, kota yang maritim Banten ini. Jadi karang ini sebagai penangkal asin, Pak. Jadi supaya bangunan tidak cepat keropos. Inilah sahabat bangunan yang mungkin sudah berusia ratusan tahun, tetapi kalau kita lihat karena mungkin ini dihancurkan, dipindahkan tadi, dibongkar, menurut cerita dibongkar. Inilah yang tidak terbongkar tapi masih sangat kokoh. Bisa. Ini sahabat, kalau kita ukur luas ini kurang lebih 1 meter. Lebih dari 1 meter, bisa 1,20. Dan apa? Ini ketebalan tembok. Ini mohon maaf, batanya jauh bener dengan bata-bata yang sekarang kayak batu. Kualitasnya luar biasa. Jadi batu-bata dulu ini sampai tidak berpori ini saking padatnya. Iya. Jadi memang pola pembuatan batu-bata ini dulu sangat apa ya? Bagus ya. Sangat bagus, kualitas memang diutamakan dulu. Terus ini sahabat, ini tehel yang dipakai Ini zaman dulu. lantai ubin merah. Jadi Ubin terakota merah ya. bahannya, tanah liat. Tanah liat. Namun yang kita lihat sekarang ini bukan asli. Ini hasil pembugaran tahun 1985. Tapi kita masih bisa lihat sampel yang aslinya. Yang aslinya Pak, mohon maaf Pak, biar masyarakat halayak luas tahu. Ini sampel Ini yang aslinya, ubin sahabat. terakota yang asli. Jadi ini warnanya seperti warna genteng. Ya, sama bahannya juga dari terakota. Dari Sama bahan dengan genteng. genteng. Ketebalannya berapa Pak? Bisa dijelaskan? Ketebalan sekitar kurang lebih antara 10 cm. 10 cm ketebalan ini. Di yang sana asli, masih ada 2 lagi. Dan ini ciri bangunan masjid yaitu dengan Oh kehadiran iya, mihrab. ini. Mihrab. Mihrab ini tempat imam. Yang pertama, yang kedua itu sebagai petunjuk arah kiblat. Nah, untuk ukuran masjid ini yaitu 14 kali 24. 14 kali 24 meter. Oke Pak, bisa kita jalan ke sana Ya. Pak? Ini Pak, salah satunya. Ini salah satunya. Ya, ini salah satunya kalau Itu 2. oh iya, itu asli itu. Oh ini masih area masjid ya. Ini masih area masjid. Ini yang membedakan keraton Kaibon dengan keraton lain. Biasanya setelah gerbang utama pasti setingkir. Tapi Kaibon ini malah karena peruntukan, Pak. Jadi peruntukan keraton ini kan bukan pusat pemerintahan, bukan aktivitas politik ya. Melainkan memang ini awalnya memang dibuat untuk aktivitas sosial, kediaman ya. Kalau sekarang mungkin ada istana negara, ada istana Bogor ya. Jadi konsepnya berbeda dengan keraton memang di semua. Ayo bareng kita Mbak, biar tahu sejarah. Mumpung kita ada pemimpin sejarahnya. Dan ada 2 pintu. Ini ada bangunan yang dibangun pada sekitar tahun 1816. Tahun 1816. Karena setelah penghapusan kerajaan Banten kan di sini masih ditempati oleh Bupati Serang, oleh Bupati Banten Lor, Arya Adisantika. Jadi kemungkinan Siapa Pak? Siapa, mohon maaf, biar diterangkan. Bupati Banten Lor siapa namanya Pak? namanya Arya Adisantika. Arya Adisantika. Ini Bupati Banten Lor atau Serang pertama yang ditunjuk oleh Belanda. Oke Pak. Jadi bupatinya orang pribumi dari 4 wilayah kabupaten itu. Cuman residennya masih orang Belanda. Presidennya masih orang Belanda. Sampai- Pak, ya. sampai- Yang ini sahabat, ini gerbang Paduraka. Mungkin bangunnya separuh sudah hancur. Jadi ini sebetulnya dulu yang sebelah sini sudah tidak kelihatan bagian cukup atas, Pak. Cuman karena di sini masih kelihatan bentuknya, jadi jadi dibangun ini meniru yang bentuk ini. Karena memang ini logikanya nggak mungkin beda ini antar dua. Iya. Nah ini gerbang yang bergaya arsitektur Bugis. Arsitektur Bugis ini sahabat. Nah, jadi di sini setelah di sini dari situ masuk ke sini bentuk. Kita nggak boleh langsung sana sebetulnya dulu itu. Jadi ke ruang tadi apa? Ruang Sri Manganti. Sri Manganti. Sri Manganti itu Ruang nunggu. ruang tunggu
ruang tunggu untuk bertemu raja ya atau Pak, ratu. bisa di sini Pak, karena hujan Pak. Kalau yang ini Pak, yang ini tolong dijelaskan apa itu? Nah, ini yang disebut dengan kedaton atau keratonnya atau tempat kediaman sultan dan ibundanya yang bernama Ratu Asia. Nah, di dalam bangunan ini sebetulnya ada bangunan yang berteknologi lebih mutakhir kalau dibanding Surosoan misalnya. Iya. Misalnya ada dua ruangan di dalam area keraton ini yang sudah menggunakan pendingin, Pak. Seperti layaknya AC sekarang. Tapi bukan AC. Bukan AC. Jadi dulu masih menggunakan konstruksi si ruangan itu ada ruangan bawahnya. Jadi bentuknya kayak kolam, atasnya dibikin rangka-rangka, terus sebagai penyangga lantai yang terbuat dari papan. Di bawahnya diisi air diisi dari suplai dari kanal. Jadi uapan air itulah yang membuat dingin. Iya, dari kanal itu melalui pipa terakota dan kemudian untuk sirkulasi air setiap saat diganti dibuang ke kali Cibanten. Oh, ada sirkulasinya ya. Ada sirkulasi. Jadi ini udah lebih mutakhir dibanding Keraton Surosoan karena abadnya Surosoan memang lebih tua, tahun 1500-an. Bapak, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan informasi dari Bapak sangat bermanfaat untuk masyarakat semua. Jadi itulah sahabat informasi tentang tutur sejarah bangunan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Mul tadi sangat dan amat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silakan.
Oke.